5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Adik-adik, kalau kalian bermain, kalian harus memperhatikan sekeliling tempat mainan kalian. Apabila tempat kalian bermain itu kotor, kalian harus membersihkannya terlebih dahulu. Karena sangat penting nih adik-adik, keselamatan saat bermain. Jangan sampai ada pecahan kaca atau kerikil yang berserakan di tempat kita bermain. Itu semua harus segera dibuang, karena bisa saja mengakibatkan cedera. Lalu genangan air pun harus kita bersihkan supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Karena kalau kita digigit nyamuk tertentu nih, kita bisa terkena penyakit demam berdarah. Nah, oleh sebab itu saat bermain kita harus membersihkannya supaya kita sendiri merasa aman dan nyaman saat bermain bersama teman-teman. Adik-adik, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar lapangan tempat bermain ya adik-adik ya. Bagaimana menurut kalian lapangan ini? Mungkin lapangan ini ada di sekolah kalian, atau lapangan ini ada di sekitar rumah kalian. Apa sih ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat itu? Nah, ciri tempat bermain yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan. Lalu tidak ada genangan air adik-adik. Peralatan bermainnya tertata dengan rapi. Terdapat tempat sampah misalnya. Itu adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan sehat, baik tempat bermain di sekolahmu atau tempat bermain di lingkungan rumahmu. Mungkin juga tidak ada pecahan kaca, tidak ada kerikil yang mengganggu yang bisa menyebabkan cedera. Itu juga termasuk dalam ciri tempat bermain yang bersih. Nah adik-adik, bermain sepak bola itu ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu adik-adik masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, ini adalah permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Jadi, bola besarnya ya diberikan kepada teman kita yang di belakangnya dengan cara meliukkan badan kita ke belakang. Lalu teman kita akan menerima. Nah, lalu teman kita juga akan mengoper bolanya ke belakang lagi adik-adik.
Bagaimana cara melakukannya? Nah, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Semua anggota kelompok baris berbanjar. Berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu. Anggota terdepan akan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Kalian bisa melakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Nah, ini ya permainan mengoper bola dengan cara melenturkan tubuh kita. Kalian bisa praktekkan ya bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik, permainan mengoper bola dari depan ke belakang itu membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Nah, di sini gambar pertama itu para siswanya ya yang melakukan kegiatan mengoper bola ini bekerja sama dengan baik. Tapi lihat adik-adik yang gambar kedua, ya ini sampai jatuh berarti mereka tidak bekerja sama dengan baik adik-adik. Lalu olahraga apa ya yang membutuhkan kerjasama juga? Nah, di sini contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama bisa sepak bola, bisa mengoper bola tadi adik-adik ya. Basket itu memerlukan kerjasama. Gobak sodor, bulu tangkis ganda itu juga memerlukan kerjasama antar tim supaya bisa menang. Kasti dan lain sebagainya. Kalian bisa lengkapi ya. Contoh olahraga apa saja yang membutuhkan kerja sama. Nah, sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, adik-adik saat kalian bermain dengan teman ada sikap-sikap yang harus kita miliki. Contohnya di sini saling pengertian. Nah, saat bermain dengan teman itu harus saling pengertian, saling menghormati walaupun ada perbedaan. Tidak mengejek teman kita. Mungkin kita menang saat bermain, teman kita kalah. Nah, itu kita tidak boleh mengejek, tidak boleh merasa ingin menang sendiri, tidak curang saat bermain. Nah, harus sportif. Harus sportif itu hampir sama ya pengertiannya dengan tidak curang adik-adik. Itu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.